Di Coca-Cola yang saya tahu itu banyak serikat buruh. Di Cibitung saja yang saya tahu itu ada berapa Pak Muslim? Ada 3 serikat. Di Jakarta aja itu ada 3 atau 4 ya Pak, atau jadi sebenarnya kalau kita mau bikin serikat buruh gitu ya, hanya sekedar serikat buruh, hanya kawan-kawan masuk menjadi bergabung menjadi anggota serikat buruh, bayar iuran, udah selesai, itu ya GSB nggak dibutuhkan, nggak diperlukan, harus ada di Coca-Cola. Karena udah banyak serikat buruh juga kan sama, ngapain bikin GSBI, kan gitu. Tapi di dalam organisasi GSBI, di dalam SBM GSBI, selain teman-teman bahwa serikat ini adalah sebagai wadah persatuan, jadi organisasinya adalah sebagai wadah persatuan, bagaimana bersatunya buruh di Coca-Cola, khususnya misalkan di CCDD yang di Jakarta Operation, ataupun yang di CCBI, klaim itu. Jadi satu adalah wadah persatuan. Bagaimana bersatu? Karena kekuatan buruh itu hanya bersatu. Duit kagak punya. Ya kalau kata orang Betawi kan duit aja kagak punya. Kagak gablok ada orang Betawi ya. Kenapa? Yang mayoritas buruh paling gajinya UMP ya, Jakarta gitu, beberapa tempat UMK ya naik-naik dikit lah gitu. Kalaupun gajinya lebih dari UMK, cicilannya juga banyak Pak, ya kan gitu. Jadi nyaris kita kerja berpuluh-puluh tahun juga nggak bisa bikin pabrik seperti Coca-Cola, tapi Coca-Cola itu bisa terus ekspansi, bikin pabrik di mana-mana, pasarnya semakin meluas kan. Itu jadi sebagai alat persatuan kita, karena kekuatan buruh hanya bersatu. Duit nggak punya, koneksi juga terbatas Pak, ya kan? Ngurus yang menentukan kebijakan masalah perburuhan itu kan didominasi oleh birokrasi, urusan politik. Dan Coca-Cola itu salah satu perusahaan multinasional yang sesungguhnya dia berperan penting menentukan kebijakan negara ini. Jadi kalau teman-teman nggak bersatu, ya udahlah kita begini-begini aja. Yang kedua, serikat buruh itu untuk sekolah. Kata bapak-bapak, tua ngapain sekolah? Sekolahnya bukan sekolah SD, SMP, sekolah formal gitu. Intinya adalah ruang belajar, tempat belajar. Karena hubungan kerja, masalah ketenagakerjaan itu sekalipun yang sudah lulusan S2 itu tidak pernah menemukan pelajaran. Orang yang kuliah hukum pun hanya terbatas belajar tentang hubungan hukum ketenagakerjaan. Itu sangat sedikit belajar, dan yang dipelajari itu sangat jauh dengan realitas yang dihadapi sesungguhnya oleh kaum buruh. Jadi serikat buruh yang kita bangun ini adalah sebagai sekolah bagi anggota kita atau bagi kaum buruh. Sekolah untuk apa? Ya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai buruh, supaya kita ngerti kita ini apa.
kita ini sebagai buruh itu siapa. Kita ngerti tempat kita bekerja itu apa, siapa yang tempat kita bekerja, ya kan? Ngerti problem yang dihadapi oleh kita itu karena apa, dan ngerti bagaimana kita harus berjuang, ya kan? Harus mempertahankan hak, harus meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan kita. Karena kita bekerja itu tujuannya adalah untuk mendapatkan upah yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kita. Jadi untuk sebagai bagaimana memahami cara berjuangnya serikat buruh, kita belajar banyak hal, termasuk meningkatkan kapasitas kita untuk bekerja, untuk membangun hubungan antar sesama manusia, antar bangsa dan negara, antar solidaritas. Nah, yang ketiga itu adalah untuk alat perjuangan dan corong sejatinya aspirasi kaum buruh. Jadi alat berjuang, ya, serikat buruh itu bukan hanya tempat ngutipin iuran, ya, bukan ngumpul aja, tapi sebagai alat berjuang, sebagai corong aspirasi sejatinya kaum buruh. Artinya apa? Maka serikat buruh yang kita bangun itu harus betul-betul menjadi pembawa, penyampai aspirasi apa yang menjadi aspirasi dari anggota, dari kaum buruh, bukan membawa aspirasinya perusahaan. Ya. Kita berjuang untuk anggota-anggota kita, untuk kaum buruh. Karena serikat buruh itu, terutama para pimpinan serikat buruh, kawan-kawan sekalian, ya, dia itu harus 70% pikiran dan tenaganya itu dicurahkan untuk memperjuangkan anggotanya. Ya, 70% itu harus dia digunakan untuk mikirin gimana memperjuangkan anggota. Ya, jadi jangan mikirin pabrik nggak biarin dipikirin, sama udah ada yang mikirin gitu kan di situ. Nah, mudah-mudahan 3 hal utama itu di dalam serikat buruh kita itu betul-betul bisa terimplementasi. Dan konsolidasi ini saya kira hal yang baik, hal yang positif. Karena apa? Kita semua bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman di tengah-tengah perkembangan situasi perburuhan sekarang yang semakin tidak menentu. Seperti kita ketahui bersama, saya yakin kawan-kawan, baru saja di akhir tahun kita diberi hadiah oleh presiden tercinta kita, ya, yaitu diterbitkannya peraturan pengganti undang-undang Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Ya. Jadi intinya apa? Perpu itu ya sama dengan Omnibus Law Cipta Kerja nomor Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ya, jadi kan Omnibus Law itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai barang haram atau undang-undang inkonstitusional. Tapi diberi embel-embel bersyarat. Ya, sebenarnya itu undang-undang inkonstitusional. Jadi barang haram lah artinya begitu, sederhana. Tapi diberi embel-embel bersyarat, maka diberikan, karena bersyarat itu berarti syaratnya adalah 2 tahun dan perintahnya itu adalah diperbaiki. Diperbaiki itu dengan cara apa? Harus melibatkan serikat buruh, dengerin aspirasinya buruh juga, karena buruh akan terdampak, ya kan? Tapi hal itu tidak dijalankan oleh pemerintah. Pokoknya bypass aja lah oleh presiden, langsung diganti menjadi perpu yang isinya adalah copy paste. Isinya pasti kawan-kawan sudah tahu semua, pengurangan hak buruh, ya. Jadi hak buruh dikurangi, pesangon yang dulunya ada hak mendapatkan uang 15%, sekarang udah nggak ada lagi di dalam Cipta Kerja itu, ya kan? Bahkan pesangon yang dulunya dapat 2 dalam kategori misalkan kayak merger dan lain sebagainya, itu ada 2, sekarang cuma dapat 1. Banyak pengurangan. Tapi yang paling utama adalah
bagaimana diberikan legalisasi hubungan kerja yang fleksibel itu menjadi lebih fleksibel di dalam undang-undang itu, Pak, kawan-kawan sekalian. Jadi undang-undang itu adalah menjadi hubungan kerja itu, semua hubungan kerja, relasi kerja itu harus lebih fleksibel. Yang sekarang ini kan udah fleksibel, Pak, tapi yang harus lebih fleksibel lagi, gitu. Jadi makanya kalau dulu outsourcing itu ada batasan. Sekarang pokoknya semua pekerjaan, semua jenis pekerjaan apapun bisa di outsourcing. Kontrak dulu dibatasi, kalau sekarang bebas aja. Gitu. Kalau PHK dulu kan PHK itu harus dirundingkan dengan buruh atau serikat buruh. Sekarang kan nggak perlu. Kalau dia mau PKH hari ini ya udah PHK aja. Begitu ya. Jadi semakin fleksibel hubungan kerja. Saya kira banyak hal di dalam perkembangan secara nasional, di dalam regulasi kebijakan perburuan itu yang memang semakin merugikan. Maka konsolidasi ini menjadi penting, menjadi sangat baik. Bagaimana kita mungkin bisa berbagi pengalaman secara konkret, apakah kita itu di mana, di tempat kerja kita itu mengalami soal-soal dampak dari ini. Karena walaupun sudah berlaku, itu sudah berjalan. Seperti tenaga kerja asing. Bukan tidak mungkin nanti ini para sales manager, para sales itu akan diganti, nanti diperbolehkan ganti mendatangkan dari tenaga Cina, dari China, dari India, bisa saja, Pak. Karena sekarang misalkan tenaga kerja asing itu kan lebih mudah, Pak. Tidak ada kewajiban dia bisa berbahasa Indonesia. Tidak perlu izin. Yang penting ngasih tahu. Kalau dulu kan harus ada izin. Harus keluar izin. Kalau sekarang nggak perlu izin. Yang penting ngasih tahu. Nggak perlu pakai bahasa Indonesia. Nggak perlu cakap, harus bisa bahasa Indonesia. Seperti kejadiannya yang baru-baru ini yang di Morowali. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang menjadi salah satu dampak dari kebijakan. Bahkan kalau di dalam dulu kan tenaga kerja asing itu hanya boleh bagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dia ahli, tenaga ahli, dan itu harus didampingi, harus ada asistennya untuk transformasi pengetahuan, transformasi teknologinya. Gitu. Kalau sekarang nggak, di Morowali itu tukang olah saja dari China.